Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang sumber belajar sebagai komponen media pembelajaran. Yang disampaikan oleh pemateri yaitu Sona Aisyah, NIM T 2019-1308, Nanang Alvan Amrullah, NIM T 2019-1321, Filahul Aini, NIM T 2019-1334, dan Silda Khofri, NIM T 2019-1347. Di sini saya akan menjelaskan pengertian sumber belajar. Apa itu sumber belajar? Sumber belajar adalah segala macam sumber yang ada di luar diri siswa yang keberadaannya memudahkan terjadinya proses belajar. Ada sebuah ilmuwan yang mendefinisikan sumber belajar, yaitu Edgar Dale. Mendefinisikan sumber belajar sebagai pengalaman-pengalaman yang ada pada dasarnya sangat luas, yakni seluas kehidupan yang mencakup segala sesuatu yang dapat dialami dan dapat menimbulkan peristiwa belajar. Ada juga dari Association of Educational Communication Technology mendefinisikan bahwa sumber belajar sebagai semua sumber baik berupa data, orang atau benda yang dapat digunakan untuk memberi fasilitas belajar bagi siswa. Secara lebih jelas dan ringkasnya, sumber belajar dapat diartikan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menunjang atau mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Saya akan menerangkan tentang manfaat sumber belajar. Yang pertama yaitu memberikan pengalaman dalam peserta didik dengan cara langsung maupun tidak langsung, agar peserta didik lebih mudah memahami materi yang telah kita berikan dengan cara langsung bentuk praktik. Karena banyak peserta didik yang suka dengan cara langsung. Dan yang kedua yaitu dapat memberikan informasi yang akurat dan terbuka, agar peserta didik tidak akan ketinggalan dengan informasi-informasi yang positif bagi peserta didik. Menurut Debdiknas dalam Karwono, manfaat sumber belajar terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu dapat memberikan perjalanan belajar yang konkret dan langsung kepada pelajarnya. Dan yang kedua yaitu mampu atau memungkinkan untuk menyajikan sesuatu yang tidak mungkin diadakan atau dikunjungi dan dilihat secara langsung oleh siswa. Yang ketiga yaitu dapat memperluas dan menambah cakrawala sajian yang ada di dalam kelas. Dan yang keempat yaitu sumber belajar dapat memberikan informasi yang akurat dan terbuka. Dan yang kelima yaitu sumber belajar dapat memecahkan masalah pendidikan atau pengajaran baik di lingkungan mikro ataupun makro. Saya akan menerangkan tentang peranan sumber belajar. Sumber belajar mempunyai peranan yang sangat erat dengan pembelajaran yang dilakukan. Adapun peranan tersebut dalam pembelajaran adalah 1. Peranan sumber belajar dalam pembelajaran individual. Pola komunikasi dalam belajar individual sangat mempengaruhi oleh peranan sumber belajar yang dimanfaatkan dalam proses belajar. Yang kedua yaitu peranan sumber belajar dalam belajar klasikal. Pola komunikasi dalam belajar klasikal yang dipergunakan adalah komunikasi langsung antar guru dengan peserta didik. Yang ketiga yaitu peranan sumber belajar dalam belajar kelompok. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen dari sumber belajar. Komponen dari sumber belajar itu pada umumnya ada 6. Yang pertama pesan, yang kedua orang, yang ketiga media, yang keempat peralatan, yang kelima metode, dan yang terakhir adalah lingkungan. Yang pertama pesan. Pesan ialah informasi yang nantinya akan diteruskan oleh komponen sumber belajar lain
baik dalam bentuk ide, fakta, arti, gagasan, dan data. Contoh dari pesan ini adalah semua bidang studi seperti IPA, IPS, agama, bahasa, sejarah, dan lain-lain. Untuk komponen yang kedua yaitu orang atau manusia. Nah, yang dimaksud orang atau manusia di sini adalah orang atau manusia yang bertindak sebagai penyimpan, pengolah, dan penyampai pesan. Contohnya guru, teman, orang tua, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu media atau software, yaitu sesuatu yang menyimpan pesan untuk ditransmisikan menggunakan peralatan. Namun kadang-kadang juga ditransmisikan oleh dirinya sendiri atau oleh manusia tadi yang disebut dengan self-displaying. Contohnya dari media ini seperti bahan pengajaran, buku, jurnal, dan lain sebagainya. Untuk komponen yang keempat yaitu peralatan yang biasa disebut juga dengan hardware yang mentransmisikan pesan yang tersimpan dalam material atau media tadi. Contohnya proyektor, terus video tape record, dan lain sebagainya. Untuk komponen yang kelima yaitu teknik atau metode, ialah sesuatu prosedur rutin atau acuan yang disiapkan untuk menggunakan bahan, peralatan, media, lingkungan, dan orang dalam mentransmisikan pesan. Contoh pengajaran dengan bantuan komputer, terus pengajaran terprogram, dan lain-lain. Yang keenam yaitu lingkungan atau setting, yaitu lingkungan sekitar di mana pesan itu diterima. Contoh lingkungan fisik berupa gedung, sekolah, laboratorium, perpustakaan, studio, dan lain sebagainya. Nah, selain 6 komponen di atas, menurut Rohani, sumber belajar juga dibedakan menjadi 5. Yang pertama, sumber belajar cetak meliputi buku, jurnal, ensiklopedia, dan lain-lain. Yang kedua, sumber belajar non-cetak berupa slide, film, video, dan lain sebagainya. Yang ketiga, sumber belajar berupa fasilitas seperti gedung, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, dan lain-lain. Yang keempat, sumber belajar berupa kegiatan seperti permainan, observasi, penelitian, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, sumber belajar berupa lingkungan seperti taman, terminal, dan lain-lain. Jika dilihat dari perencanaannya, sumber belajar sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama sumber belajar dirancang. Yang dimaksud di sini adalah suatu sumber belajar yang memang benar-benar secara khusus didesain atau dikembangkan untuk proses pembelajaran. Yang kedua, sumber belajar dimanfaatkan, yaitu sumber belajar yang tidak didesain secara khusus untuk keperluan pembelajaran dan keberadaannya dapat ditemukan, diterapkan, dan dimanfaatkan dalam proses pembelajaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata, kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.